Halo teman-teman, sekarang kita belajar tokoh yang baru lagi, namanya Erich Fromm. Tentu masih di dalam pendekatan psikoanalisis atau psikoanalisa, cuma Erich Fromm ini tidak kenal langsung dengan Freud. Dia mengenal psikoanalisis atau psikoanalisa itu melalui tokoh yang kita sudah pelajari sebelumnya, tokoh cewek namanya Karen Horney. Ya. Nah, ini dengar-dengar teman-teman, bukan dengar-dengar, baca-baca, itu Erich Fromm itu pernah selingkuh. Dia pernah selingkuh sama Karen Horney yang umurnya sudah 15 tahun lebih tua dari Erich Fromm. Nah, dari situ dia dapat pengaruh psikoanalisa. Selain dia juga dapat pengaruh lainnya dari pengajaran Karl Marx. Ya, Karl Marx ini tokoh sosial komunis. Apa sih teori yang dikemukakan oleh Erich Fromm? Nah, teori yang dia kemukakan ini diberi nama psikoanalisis humanistik. Ya. Oke, teman-teman, ini saya kasih gambar ini. Nggak tahu, sudah ada yang pernah lihat belum film ini? Judul filmnya Castaway. Ya, ini kisah tentang seorang pengantar barang FedEx ya waktu itu, yang tiba-tiba pesawatnya kecelakaan sehingga dia harus terdampar di satu pulau seorang diri selama 3 atau 4 tahun, kalau nggak salah 4 tahun di pulau seorang diri. Nah, di situ dia nggak punya teman sama sekali, harus berjuang sendiri di pulau terpencil. Akhirnya dia itu dari barang-barang bekas pecahan pesawat itu dia menemukan ada bola voli. Nah, bola volinya itu dijadikan temannya bicara, ya, dikasih rambut dari rumput dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa penting sekali bagi seorang manusia itu untuk tidak seorang diri, untuk dia tidak kesepian, karena dia merasa sepi ketika dia itu terpisah dari dunia dan manusia di sekitarnya. Nah, begitu juga konsep psikoanalisis humanistik ini mengasumsikan bahwa keterpisahan manusia dengan dunia natural, alam dan manusia lain itu akibat modernisasi ya teman-teman, sehingga kita cenderung individualis, tapi sebenarnya kita juga nggak kuat untuk benar-benar sendiri gitu. Nah, ini memunculkan rasa sepi dan terisolasi, kondisi yang disebut basic anxiety atau kecemasan dasar. Selalu psikoanalisa itu ada kecemasan dasar. Nah, manusia akan merasa aman kalau dia bersatu dan bekerja sama dengan orang lain, ya. Dan adanya persatuan dengan orang lain itu kadang juga bisa merusak apa? Kebebasan dan kemandirian manusia sebagai individu. Jadi satu sisi dia merasa sepi, merasa terisolir kalau tidak ada teman, tapi dengan dia mengikatkan diri kepada orang lain, dia juga kehilangan keunikannya, kebebasannya sebagai manusia yang mandiri, sebagai manusia individu. Nah, ini adalah konsep dasar dari teorinya Erich Fromm tentang psikoanalisis humanistik. Nah, Fromm mengatakan ada 5 kebutuhan manusia, yaitu pertama terkait relasi, relatedness, transcendence atau sesuatu yang melebihi, rootedness berakar, sense of identity, rasa identitas, dan frame of orientation atau kerangka berorientasi. Kita bahas satu-satu. Pertama terkait relatedness atau berelasi. Ya, tentunya manusia itu kalau dia merasa sepi, terasingkan, itu nggak nyaman, sehingga dia akan berusaha menyatu dengan orang lain. Gitu ya, dia akan berusaha menyatu dengan orang lain. Nah, namun dalam relasi dengan orang lain itu ada bentuk yang bisa negatif, bisa positif. Yang negatif itu seperti apa? Negatif itu ketika manusia itu submission, menundukkan diri, penundukan itu salah ketek itu, penundukan diri, ya, untuk mengatasi rasa kesepiannya dan keterpisahan dengan manusia itu rela untuk menundukkan diri pada pihak yang lebih kuat, ya. Nah, anak terhadap orang tua, itu kan orang tua lebih kuat. Kalau dia tidak tunduk pada orang tua, maka dia akan terpisah, dia akan terisolir, maka dia rela untuk tunduk. Bawahan terhadap atasan, kalau bawahan tidak tunduk terhadap atasan, maka dia akan terpisah, dia akan terisolir, maka dia terpaksa tunduk. Junior terhadap senior, kalau dia tidak tunduk terhadap senior, maka dia akan terpisah, dia akan terisolir, maka dia harus tunduk. Submission, penundukan diri. Yang kedua adalah power, kekuasaan.
relasi juga bisa diperoleh dengan cara dia berusaha untuk cari pasangan yang mau tunduk sama dia. Dan dia akan berusaha menguasai pasangan atau orang lain yang mau tunduk dengan dia. Gitu ya. Dia akan atur. Gitu. Nah, kedua bentuk relasi ini nggak sehat, teman-teman. Sekalipun nanti ada simbiosis, ada orang yang submit, yang mau tunduk, ketemu sama orang yang power. Nah, kan ketemu kan ini ya, cocok nih ya. Satunya ingin menguasainya, yang satu ingin dikuasai. Satu mau mempengaruhi, yang satu mau dipengaruhi. Cocok ini. Tapi itu nggak sehat menurut Fromm. Karena masing-masing itu mengorbankan kebebasan dirinya. Ya, cuma demi bisa tetap bersatu, mereka tidak menjadi dirinya sendiri. Gitu. Dia yang satu juga posesif, mengikatkan diri pada orang lain, dia sendiri juga nggak bebas. Ya, yang satunya juga sama aja. Yang berkuasa pun itu juga semestinya dia tidak bebas, karena dia akhirnya harus bagaimana caranya supaya orang itu tetap terikat sama dia. Dia seakan-akan tidak bisa utuh jadi dirinya sendiri tanpa orang lain. Sama saja, itu suatu bentuk simbiosis yang kurang sehat. Karena itu bentuk yang relasi yang positif, yang sehat menurut Fromm itu adalah love, cinta. Dalam bukunya yang terkenal The Art of Loving, Fromm mengatakan bahwa relasi yang baik itu ditunjukkan dalam cinta sejati, cinta yang produktif. Nah, itu ada 4 elemen dasar dalam cinta. Orang yang cinta itu ya bisa terhadap pasangan, pacar, tapi juga yang nggak kalah hakikinya terutama dalam keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, antar saudara, begitu ya, itu semua cinta. Itu harus menunjukkan ada care, ya, ada saling perhatian. Nah, untuk saling memperhatikan itu, teman-teman, maka perlu yang namanya responsibility. Kita nggak mungkin ngomong saya memperhatikan dia tapi tidak merespon. Kita harus mau merespon. Respon itu apa? Saling merespon kebutuhan, baik itu fisik maupun psikologis. Baru kita bisa ngomong saya perhatian kalau saya merespon. Nggak cuma memperhatikan, tapi kalau dia butuh, dia cuma diperhatikan aja. Nggak direspon. Itu nggak cinta. Cinta itu ada care, ada responsibility. Dan untuk dapat merespon, menurut Fromm itu perlu respect. Ingat, yang direspon itu apa? Kebutuhan fisik dan psikologis. Jadi kita perlu menghargai, tidak memaksa. Semestinya dia tuh butuhnya apa, kebutuhan fisiknya apa, kebutuhan psikologisnya apa. Itu yang harus kita respon. Karena itu kita harus punya sikap respect gitu ya. Kadang kita itu sering memaksakan gitu ya. Kita kasih hadiah ke orang atau kita bermaksud baik ke orang. Tapi itu berdasarkan pikiran kita sendiri gitu ya. Kita paksain, kita kasih dia barang sesuatu, dia harus suka dengan barang yang kita kasih. Padahal belum tentu orang itu menyukai barang yang kita berikan. Karena itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan psikologisnya dia. Tapi kita paksa, enggak, kamu harus suka. Kalau enggak suka terus kita pasang tampang bete. Kamu kok enggak cinta ya sama saya ya. Kamu enggak suka ya sama barang saya. Ya dia jelas enggak suka. Kita enggak empati duluan, kita tidak berusaha menanyakan dulu semestinya apa yang dia butuhkan. Jadi care, responsibility itu nggak bisa lepas dari respect. Dan untuk bisa respect, teman-teman, itu perlu knowledge. Artinya kita perlu mengenali pihak yang kita cintai itu dari sudut pandang mereka. Jangan dari sudut pandang kita sendiri. Belajar empati, belajar mengenali, oh sebenarnya dia butuhkan itu apa. Nah, 4 dimensi ini, care, responsibility, respect, dan knowledge itu perlu ada dalam cinta sejati, dan itu menggambarkan relatedness yang sehat, relasi yang sehat. Yang berikutnya adalah transcendence, melebihi. Karena dalam dunia yang cukup keras ini, manusia tuh ingin punya kemampuan untuk melebihi, meningkatkan diri, nggak pasif dalam mengatasi tekanan-tekanan dunia. Nah, ada bentuk yang positif, ada yang negatif, ya. Yang transcendence yang positif itu kreatif, kreativitas, positif, menciptakan ide, karya, cinta untuk mengatasi masalah-masalah di dunia ini kita dengan kreativitas. Itu keren ya, itu entrepreneurial gitu ya. Tapi ada juga yang namanya destruktif, ini yang negatif. Cara mengatasinya dengan merusak, membuat penderitaan, dan ini mengarah pada ketidaksehatan mental. Yang ketiga itu adalah rootedness atau berakar ya, kebutuhan untuk berakar. Jadi karena di dalam kondisi yang
penuh tekanan, muncul kesepian, terisolasi dan sebagainya, maka supaya tidak muncul kondisi kesepian itu, manusia itu mau menyatu dalam ikatan yang lebih kuat lagi sehingga berakar ya pada tempat asalnya atau home-nya gitu ya, sebagai tempat perlindungan yang kuat dari ancaman-ancaman dunia. Ada dua bentuk lagi, positif. Yang positif itu digambarkan seperti seorang anak yang semula terikat dengan ibunya, minum air susu ibunya, lalu disapeh, mulai dilepas supaya dia pelan-pelan menginjakkan kaki di bumi, mulai terkoneksi, terrelasi dengan dunia, terintegrasi, dan akhirnya dia menemukan rasa memiliki yang baru, yang lebih luas daripada hanya dengan ibunya. Jadi dia akan lebih luas, ya tetap terkoneksi dengan ibunya, tapi juga terkoneksi dengan dunia luar. Ya, itu yang baik, ya ibu yang mau menyapih dan mulai mendidik anaknya lebih dewasa. Tapi rootedness yang negatif, berakar yang negatif itu digambarkan ibu yang overprotective. Anaknya harusnya sudah mulai dewasa, tetap diproteksi, jangan udah ini Pak Mamah yang atur, ibu yang kasih, ini semua disediakan, sehingga anak itu seakan-akan tidak dibiarkan disapih, ya bukan dalam arti sampai besar masih minum air susu ibu, bukan, tetapi dia tidak dewasa karena tidak dibiarkan mandiri dan belajar memasuki dunia luar. Akibatnya anak seperti ini dia akan mengalami fiksasi. Masih ingat ya mekanisme dari Freud, fiksasi artinya apa? Tidak berani masuk ke tahap yang berikutnya, tahap perkembangan berikutnya. Jadi nggak dewasa-dewasa, jadi anak terus gitu ya, jadi anak terus. Nah ini merupakan keterikatan yang nggak sehat seperti ini, karena kayak dimanjakan, diikat terus, di overprotective sedemikian rupa. Dan ini bisa terjadi tidak hanya dalam keluarga, tapi juga dalam organisasi. Organisasi yang terlalu mengikat, terlalu protektif, anggota-anggotanya tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang sangat ketat, budaya yang berlebihan, akibatnya memunculkan fanatisme. Nah, kalau fanatisme ini muncul, maka orang itu tidak bisa mengembangkan cinta yang lebih luas ke dunia luar. Dia cuma bisa mencintai organisasinya, budaya tempat asalnya, ya itu bagus, itu bagus. Tapi kalau fanatisme, akhirnya dia itu tidak bisa menghargai budaya-budaya lain yang lebih luas. Itu jadi problem menurut Fromm. Ya. Nah, kebutuhan lain adalah sense of identity atau rasa identitas, teman-teman. Tentu kita di dalam kondisi yang sepi, terisolir ini, kita perlu identitas. Nah, pertanyaannya ketika kita menggambarkan identitas diri kita ini cenderung seperti apa? I, aku ini ya, diri kita apa adanya, atau I am the subject of my action. Diri kita ini adalah apa? Jabatan kita, profesi kita, bagian dari komunitas sosial kita yang kita banggakan. Akhirnya kita tidak bisa I, kita tidak bisa menjadi diri kita apa adanya. Nah, bentuk yang negatif itu yang tadi, yang menjadikan diri kita tergantung dari jabatan, profesi, komunitas sosial dari diri kita, di sekitar kita. Nah, keterikatan, ketunduan ini ya, entah itu pada organisasi, bahkan termasuk keagamaan, kepercayaan, budaya, dan sebagainya, yang terlalu mengikat, terlalu ekstrim, tadi muncul fanatisme, dan kita berusaha konfirmasi mereka suruh apa, kita ikut, ya, sampai pikiran kita, sikap kita, semua tutur kata kita, cara kita bicara, ngikutin persis seperti yang diminta oleh organisasi atau aliran tersebut. Nah, ini membuat diri kita tidak menjadi diri sendiri, kehilangan jati diri karena terlalu terikat pada satu organisasi atau aliran atau budaya yang begitu membentuk kita tidak menjadi seperti diri kita sendiri. Nah, yang positif itu adalah kita perlu mengkonfirmasi tuntutan-tuntutan jabatan profesi itu yang nggak sesuai dengan keunikan value kita, itu harus kita berani katakan sebenarnya dan tidak perlu sungkan untuk menolak begitu ya, sehingga kita tetap bisa jadi diri sendiri, tetap bergabung dalam budaya organisasi, jangan aneh hidup di gua, bukan begitu ya, tapi kita bisa menolak dengan baik kalau memang itu sesuatu yang tidak sesuai dengan value atau keunikan diri. Dan yang kelima itu adalah frame orientation, kerangka orientasi di mana dalam kehidupan yang sulit ini diperlukan arah hidup.
roadmap gitu ya, roadmap berupa kerangka berpikir atau kerangka untuk berorientasi untuk mencapai tujuan hidup kita itu seperti apa. Ya. Nah, bagaimana kerangka orientasi atau semacam kerangka berpikir kita, Broad From juga ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Yang sehat itu yang positif kalau kita cara berpikir kita, kerangka berpikir kita itu rasional, objektif, tidak hanya bergantung pada satu objek. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan fanatisme dan sebagainya. Kalau kita nggak fanatik, kita lebih objektif, kita lebih terbuka dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Tapi yang nggak sehat, yang negatif itu irasional, gitu ya, hanya merespon berdasarkan satu objek. Jadi taunya cuma budaya itu, saya taunya cuma organisasi itu, saya tuh taunya cuma keluarga itu. Ya udah, saya pokoknya benar salah, pokoknya saya nganut itu, ya sudah saya ngikut itu persis. Itu muncul fanatisme, itu membuat orang itu nggak cerdas. Kita ya udah itu kira kayak pakai kacamata kuda. Akhirnya kerangka berpikir kita ini nggak luas. Akhirnya hidup kita juga tidak menjadi diri kita sendiri, tapi tadi diatur oleh satu budaya tertentu, gitu ya. Bukan kita nggak boleh hidup dalam budaya, teman-teman, tapi segala sesuatu yang sifatnya fanatisme itu juga pasti ada unsur negatifnya, terutama untuk membentuk self kita, diri kita, individu sebagai diri yang sebenarnya. Nah, ini ringkasannya kira-kira seperti ini. Jadi ada yang bentuk negatif, ada yang positif. Kalau yang tadi relatedness, keterhubungan tadi, yang negatif itu yang tunduk atau yang mendominasi. Kalau yang positif, cinta. Transendensi tadi yang negatif destruktif, yang positif kreatif. Keberakaran tadi yang negatif yang fiksasi, yang positif yang keutuhan, ya, relasi berakar dengan keluarga, tapi juga keluar dari zona nyaman dari keluarga. Ya. Nah, identitas itu yang negatif itu kalau konfirmasi hanya dengan kelompoknya aja. Sedangkan yang positif itu membentuk individualitis. Artinya bukan individual itu bukan egois, bukan teman-teman. Tapi menjadi diri sendiri. Jadi walaupun kita tetap dalam satu budaya, komunitas, tapi kita tidak kehilangan jati diri kita. Dan kerangka orientasi itu kalau yang negatif itu tadi nggak irasional ya, cara berpikirnya pokoknya sesuai yang dia tahu aja, anutan yang dia tahu, aliran yang dia tahu. Tapi yang positif itu kalau kerangka orientasi kita, cara kita berpikir, merespon satu kejadian itu lebih objektif, lebih rasional, karena kita membuka pikiran kita pada hal-hal yang ada di luar. Dan tadi belajar empati, memahami dari sudut-sudut pandang yang lain. Demikian, ini From bagian yang pertama, teman-teman. Kita sudah belajar 5 kebutuhan. Setelah ini kita akan belajar lebih jauh tentang mekanisme di dalam pribadi manusia dalam menghadapi kebebasan yang kurang dirasakan nyaman bagi manusia, karena kebebasan itu membuat rasa kesepian dan terisolasi. Terima kasih, sampai ketemu di Eric Fromm bagian yang kedua.